semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya persilakan dulu Samson untuk memimpin doa. Silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi selamat datang di kelas yang baru. Kalian sekarang sudah di tingkat kelas 8. Jadi bagaimana kalian sebagai generasi muda harus mampu dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ya? Tetap harus semangat. Siapa yang tidak hadir? Salsabila, kenapa? Sakit nih Pak. Oh sakit, ya oke. Salsabila sakit. Jadi mudah-mudahan temannya yang sakit itu bisa cepat sembuh ya. Jadi didoakan temannya mudah-mudahan lekas sembuh. Jadi adapun pembelajaran pertama di kelas 8 itu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi dalam mengikuti pembelajaran ini khususnya bab 1 tentang Pancasila, kita punya tujuan. Jadi dalam mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila ini, tujuannya yang pertama itu setelah kita mempelajari, kita mensyukuri kedudukan dan fungsi dan arti penting Pancasila. Terus yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terus mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Selanjutnya, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau bagi dulu ke dalam 4 kelompok. Setelah dibagi kelompok, silakan diskusikan apa yang ada di buku. Silakan laksanakan. Sambil berdiskusi, silakan lihat ke papan tulis. Jadi silakan kerja sebentar, satu orang satu kelompok akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan bekerja. Jadi bagaimana sudah? Tugas kelompoknya sudah? Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Berdiri. Pandangan hidup suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seseorang hidup? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup dapat terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan masyarakat. Terkandung pula dasar pikiran ke dalam dan perilaku mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi selanjutnya kelompok 2. Siapa yang membacakan? Siapa? Silakan berdiri. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sudah? Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang membaca? Baca saja, baca. Bagi bangsa Indonesia dijadikan sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan
pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, keempat. Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Kepegawaian Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada. Oke, bagus. Jadi ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok lain? Silakan. Silakan bertanya ke kelompok yang lain. Silakan. Mungkin kelompok satu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semuanya sudah jelas. Jadi semua jawaban tadi itu sudah bagus. Cuma perlu ditingkatkan karena kalian sekarang itu sudah memiliki semua smartphone atau handphone pintar. Jadi belajar itu tidak harus kita laksanakan dalam kelas. Silakan browser ke Google, cari materi-materi tentang Pancasila sebagai sumber dasar negara. Ya, pergunakan itu handphone sebaik-baiknya. Bagaimana? Sudah jelas semua ini? Jadi sebentar saya akan jelaskan juga sedikit bagaimana itu kedudukan dan fungsi Pancasila. 3. Jadi jawaban semua perkelompok tadi itu semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya akan jauh semakin baik. Jadi perhatikan ke sini sambil melihat ke layar. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Jadi begini maksudnya ini. Dasar negara itu adalah pedoman atau pegangan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan atau menyelenggarakan suatu negara. Contoh kita Indonesia dasarnya adalah Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar dari segala sesuatu yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak boleh ada kebijakan atau aturan yang keluar bertentangan dengan Pancasila. Ini yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman dan arahan dari seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Itu yang dikatakan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi yang namanya pandangan hidup, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan pandangan itu. Contoh kita Pancasila. Jadi ketika orang bertindak atau berperilaku sesuai dengan Pancasila, maka itu adalah karakter orang yang baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mengakui kalau Tuhan itu cuma satu. Ya, itu mah orang baik. Kalau dia laksanakan ini, berarti dia orang baik. Terus yang kedua, di sila kemanusiaan yang adil dan adil. Kalau orang adil pasti orang baik. Makanya kalau ini yang dijadikan pandangan hidup kita itu orang baik. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana itu melaksanakan kehidupan berdasarkan sila ketiga? Kita harus menjaga persatuan. Tidak boleh kita terpecah belah
hanya persoalan sepele, ya. Kita satu Indonesia. Tidak ada istilah bilang saya orang Malinding, saya orang Montowaru, saya orang Bulu-Bulu. Tidak. Kita satu Indonesia. Kalau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu yang dilakukan yang berdasarkan sila keempat? Salah satu contohnya ini, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi paham toh? Kalau yang sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang mana itu yang merupakan pandangan hidup berdasarkan sila kelima? Nah, yang paling harus kita laksanakan adalah menghormati hak orang lain. Jadi setiap manusia itu punya hak. Kita tidak boleh langgar itu haknya orang. Contoh, kalau ada orang mau ke sekolah, itu adalah hak untuk belajar, kita tidak boleh melarang. Karena itu sudah melanggar hak, melanggar HAM namanya. Kalau kita larang orang, contoh, kalau ada orang mau ke masjid, jangan dilarang. Itu haknya orang untuk beribadah. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik harus menjadi contoh dari teman-teman atau adik-adik kita di sekolah. Karena kalian sudah punya adik, sudah kelas 8. Jadi jangan kalian yang ambil contoh pada adiknya. Kalianlah yang menjadi contoh sebagai kakak di sini. Jadi itu ya, Pancasila sebagai dasar, tadi sudah paham. Semua proses ketatanegaraan harus berdasarkan Pancasila. Itu yang dibilang Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, itu tadi bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Jadi ketika kita laksanakan ini Pancasila dalam kehidupan, itulah karakter orang baik. Karena di Pancasila lengkap, mulai dari berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah paham ya? Berhubung waktu kita pada hari ini telah selesai, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya mau sampaikan kalau pelajaran kita di pertemuan berikutnya itu harus sudah kalian pelajari ya. Jadi semuanya punya buku, jadi nanti tinggal saya tambahkan apa-apa materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya persilakan kembali sama-sama untuk memimpin doa supaya dalam perjalanan kita pulang nanti semuanya berjalan dengan lancar. Silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.